Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke pertidaksamaan linier ya. Kalau di pertidaksamaan nanti intinya kita adalah menggambar grafik. Kemarin kita baru grafik di persamaan linier. Sekarang kita ke pertidaksamaan linier. Nah, contoh yang pertama kita ke yang mudah-mudah dulu ya. Yang mudah yang kayak apa, Bu? Coba lihat ini ya. Coba ini nomor 1 ini. Nomor 1 kita akan gambar di koordinat kartesius masih sama, ini udah saya sediakan koordinat kartesius kurang dari 5. X kurang dari 5 itu ada di sebelah mana? Nah, jadi kita menggambar garis di angka 5 X ya, X sumbu X terus 5, berarti kita gambarnya ada di sini. Jadi ini kita garis lurus sejajar dengan sumbu Y, kita gambar lurus. Oke, sebentar, ini ya. Nah, jadi merahnya agak ngadat sedikit. Nah, di sini X kurang dari 5. Loh, kenapa Bu ini kok putus-putus? Kenapa putus-putus? Karena di sini pertidaksamaannya tanpa sama dengan. Artinya angka yang merupakan himpunan dari X kurang dari 5 itu angka 5-nya tidak termasuk. Jadi di sebelum 5. Jadi 4,9 itu masih termasuk penyelesaiannya. Jadi angka 5 kirinya angka 5. Nah, jadi X kurang dari 5 itu adalah kirinya angka 5 tanpa angka 5. Jadi kalau di sini tanpa sama dengan, ini garisnya putus-putus. Jelas? Sekarang kita ke sumbu Y. Sumbu Y kita buat apa ya, warnanya hijau. Bismillah, yang hijau semoga nggak ngadat. Di sini kita coba, oh ya, yang ini tadi belum dikasih tanda ya. Kalau X kurang dari 5 berarti ada di sebelah kirinya. Nah, jadi di sebelah kiri sini daerahnya. Daerah penyelesaiannya ada di sini. Daerah penyelesaian bisa aja disingkat dengan DP. Jadi DP-nya ada di sini untuk yang merah. Nah, terus seumpama ada lagi Y apa ya, lebih apa kurang lebih ya, lebih dari sama dengan 3. Y lebih dari sama dengan 3. Jadi Y angka 3. Jadi di sini kita buat garis sejajar dengan sumbu X. Oke, semoga bisa ya. Nah, dia pakai sama dengan, berarti garisnya langsung aja lurus begini, jadi tidak putus-putus. Kalau pakai sama dengan artinya angka 3 ini termasuk penyelesaian. Sekarang Y lebih dari sama dengan 3. Kalau lebih dari 3 berarti di mananya? Ke arah 4, 5, 6, 7, 8 atau ke arah 2, 1, 0, negatif 1? Tahu ya, semua tahu ya kalau lebih dari 3 itu angkanya berapa saja? Oke, jadi untuk yang hijau DP-nya ada di atas garisnya, ada di sebelah sini untuk yang Y lebih dari sama dengan 3. Jadi yang hijau ya hijau ya. Ya, jadi DP-nya ada di sini. Daerah penyelesaian bisa juga nulisnya HP himpunan penyelesaian, begitu boleh. Oke, sekarang coba ke nomor 2 ini, nomor 2. Udah ya, tadi ngerti ya kalau tanpa sama dengan garisnya putus-putus, kalau dengan sama dengan garisnya nyambung terus, kalau lebih dari kita rasakan Y lebih dari sama dengan 3. Kira-kira kalau lebih dari 3 itu di sebelah mananya ya? Seperti itu. Terus sama aja dengan kalau X kurang dari 5. Kurang dari 5 tuh berarti angka berapa saja ya? Nah, ini gambarnya berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi untuk yang merah kurang dari 5, daerahnya ada di sebelah sini, sebelah kirinya. Kalau yang hijau, Y lebih dari sama dengan 3, ada di atasnya garis hijau, daerah penyelesaiannya.
sekarang coba di sini. Kalau ada X, X lebih dari sama dengan negatif 3. X lebih dari sama dengan negatif 3. Terus nanti untuk yang Y, kita coba Y, nanti kita ke Y kurang dari 6. Oke, Y kurang dari 6, yang X lebih dari sama dengan negatif 3. Yang mana dulu yang dikerjain? Yang X dulu ya. X negatif 3 di mana di sini? Jadi kita buat garis di sini. Buat garis ini. Nah, putus-putus apa nyambung terus? Nah, ada putus-putus, ada nyambung terus ya. Jadi diperhatikan perbedaannya. Kalau pakai sama dengan berarti garisnya ini tuh nyambung terus. Garisnya ini sampai mana sih Bu batasannya? Sampai tak hingga. Kamu garisnya full kertasnya sampai mana boleh. Jadi untuk yang kemarin di persamaan linear ada yang mengerjakannya cuman gini tok. Jadi dia cuman dihubungkan ini. Nah, padahal garis pertemuannya ada di sini. Jadi dia tuh bebas, sebenarnya panjangnya seberapa tuh bebas. Nah, ini kenapa sampai di sini? Ya supaya rapi. Kalau sampai sini kayak yang kemarin kan kita agak ruwet ya lihatnya. Nah, sekarang jadi ini boleh kemana aja, jadi dia tak hingga, boleh lurus terus ke sana sampai manapun boleh. Jadi sebenarnya dia ada panahnya begitu. Nah, sekarang lebih dari negatif 3. Nah, kalau lebih dari negatif 3, kalau sumbu X kalau lebih dari, dia akan selalu ada di kanan sumbu X. Kalau sumbu Y, dia nanti adanya cuman ke atas apa ke bawah. Kalau lebih dari pasti ke atas, kalau kurang dari pasti ke bawah. Kalau sumbu X barulah kanan atau kiri. Sekarang lebih dari sama dengan negatif 3, berarti ada di sebelah kanannya negatif 3. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Kenapa sih DP-nya Bulita itu nulisnya kok gede? Sebenarnya kan kecil juga nggak apa-apa, cuman ini supaya jelas. Jadi DP-nya itu karena di sini ada batas-batas. Kalau dilihat garis ini ada 4 ruang, 1, 2, 3, 4. Nah, DP ini tuh semuanya sebelah kanannya negatif 3 ini semua. Jadi bukan cuman ada di daerah sini, makanya nulisnya tuh kok gede banget. Nah, sama aja yang tadi ini daerah penyelesaiannya merah ya. Yang merah itu bukan di kotak ini aja, tapi di semua sebelah kirinya angka 5. Ya, ini juga sama, dia ada di atasnya, jadi bukan cuman di daerah sini saja gitu. Sekarang Y kurang dari 6. Y kurang dari 6 berarti kita gambarnya di Y6. Y6 kita gambar apa tadi? Biru ya. Kita gambar di Y6. Putus-putus apa nyambung terus? Diperhatikan. Putus-putus ya. Putus-putus. Putus-putus kita gambarnya juga putus-putus di angka 6. Nah, kalau kurang dari berarti ada di sebelah mana? Tadi udah sebutkan kalau sumbu Y kita cuma punya atas sama bawah. Kalau lebih pasti di atas, kalau kurang pasti ada di bawah. Jadi kalau di sini Y kurang dari 6, artinya arsirannya atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Oke. Nih. Di sini adalah merupakan daerah penyelesaian untuk Y kurang dari 6. Oke, nanti boleh diulang-ulang video ini, jadi nanti bisa dipahami satu persatu. Kalau lihat langsung seperti ini pastilah pusing ya, karena udah gabungan dari 2 garis tadi. Nah, jelas ini yang paling mudah. Sekarang kita coba ke yang agak rumit sedikit. Nah, kita punya 2x plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini prosesnya sama kayak yang kemarin ya. Jadi kita bikin kotak. Bikin kotak ini cara yang lama. Bikin kotak kemarin kan sudah ini. Kita buat gini kan? Masih ingat?
ada X, ada Y, ada X, Y. Di sini kita buat sama dengan dulu, 2X plus Y sama dengan 6. Sama persis ya kayak kemarin, di sini double. Artinya nanti kalau X-nya diisi 0, ketemu Y berapa ya? Nah, ngisinya jangan sampai salah. Kita nggak boleh melewati marka ganda ini. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 6 ditulis di sini. Kok bisa 6? Kita ulangi lagi ya. Kalau X-nya 0 berarti dia ditutup gini kan? Jadi Y sama dengan 6. Sekarang dibalik kalau Y-nya yang 0. Jadi kalau Y-nya 0 kita tutup gini ya. Nih. Terlihat 2X sama dengan 6. 2X sama dengan 6 berarti X-nya berapa? 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi di sini 0,6 dan 3,0. Kita lihat pertidaksamaannya pakai sama dengan ya. Nah, kemarin kan sudah mengerjakan, kita menggambar ya, udah pada bisa ya. Udah pada bisa, sebagian sudah saya lihat pekerjaannya luar biasa. 0,6. Kalau 0 dulu baru diikuti angka, berarti ini ada di sumbu Y. Perhatikan ya, 0,6 di sini. Yang satu 3,0. Ini angka dulu baru 0, berarti kita ke sumbu X angka dulu 3. Berapa? 0. Ya sudah, tetap di sini. Kita hubungkan dengan garis. Kita perhatikan lagi di sini pertidaksamaannya apa? Pakai sama dengan atau enggak? Pakai sama dengan berarti dia lurus terus nyambung terus gini ya. Nyambung terus. Nah, sekarang kalau tadi kalau soal yang ini kita mudah sekali menentukan untuk kurang darinya sebelah mana, lebih darinya sebelah mana. Nah, kalau yang pertidaksamaan dua variabel seperti ini, dua variabel seperti ini, kita harus mengerjakannya pakai titik apa yang paling mudah? Titik 0,0. Jadi kita harus fokus di titik pertemuan ini, titik pusat ini. Titik pusat ini adalah 0,0. Jadi kita substitusikan angka 0 atau titik 0,0 pada pertidaksamaan ini. Jadi 0 ini kan X, Y. 0-nya kita masukkan ke sini X, 0-nya yang belakang juga masukkan ke Y. Coba 2 kali 0 ditambah 0. Nah, pertidaksamaannya kita ikutkan, kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 0 ditambah 0, kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Ngerti yang ini? Jadi pada pertidaksamaan ini kita substitusikan 0,0 ke dalamnya. Jadi X-nya diganti 0. Nah, kalau kita udah menggantinya ini dengan 0 sama 0, pastilah di sini akan ditemukan 0. Setelah di sini, jadi ini harus ditulis lagi ya. Akhirnya nanti kita akan berada di sini. Berada di titik ini. Nah, ini kita pakai perasaan, coba dirasakan ya, dirasakan masing-masing. 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah 0 itu kurang dari 6? Ya, 0 adalah kurang dari 6. Benar atau salah? Benar atau salah? 0 kurang dari 6. Oke, dia benar ya, dia benar. Kalau benar, berarti daerah penyelesaiannya ada di daerah 0,0. 0,0 tadi di mana? Di sini. Coba ya, kita buat merah. Di sini 0,0-nya. Nah, kalau 0 kurang dari 6 itu benar, berarti DP-nya ada di bawahnya garis ini. Berarti DP-nya ada di sini. Bu Lita mau nulisnya agak besar ya, jangan kaget. DP. Jadi DP-nya ada di bawah sini, di daerah apa? Di daerah 0,0. Nah,
dipahami pelan-pelan lagi karena ini agak rumit untuk yang menentukan daerah penyelesaian. Jadi kita harus fokus 0,0 ini adalah daerah di dalam sini ya. Pusat kan berarti di dalam sini. Kalau 0,0 itu benar, berarti DP adalah di dalam. Kita adalah masuk ke dalam pusatnya 0,0. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, untuk soal yang keempat ya. Untuk soal yang keempat seperti ini. Jadi kita gambar lagi grafiknya kayak pas di persamaan itu. Jadi kalau X nya 0 berarti Y nya berapa ini? Nah, 9 dibagi negatif 3 berarti jawabannya negatif 3. Hijau nggak apa-apa ya, terlihat kan ya negatif 3. Jadi bukan di Y nya berapa angkanya, tapi 9 dibagi negatif 3 itu berapa? 9 bagi 3 kan 3, karena negatif jadi negatif 3 seperti ini. Jadi bukan angka yang di depan Y nya berapa, bukan seperti itu. Sekarang kalau Y nya yang 0 kita tutup ya. Kalau Y nya yang 0 berarti X sama dengan 9. Nah, kalau pemahaman kita tadi angka, kita tinggal ngisi angka, oh iya ini depannya Y negatif 3, depannya X 1, jadi 1 salah. Jadi gini, tergantung sama dengannya berapa. Dia 0, negatif 3, sebelah sininya 9,0. 0, negatif 3 ada di mana? Nah, ini gambarnya sudah saya sediakan sesuai dengan nanti di sininya berapa. Jadi nanti kalau kalian gambar itu sesuaikan aja. Kita butuhnya Y nya negatif 3, berarti cukup segini aja, nggak usah terlalu panjang gitu. Terus X nya kita butuh 9, ya udah kita cukupkan aja 9 atau 10, jadi nggak usah lebih banyak. Nah, supaya apa ya, hemat tinta, juga hemat kertasnya. Sekarang 0, negatif 3 kan otomatis ada di sini karena saya sudah menyediakan ada di sini nih. Terus kalau 9,0 sama ya, berarti 9 dulu, 9,0. Oh berarti nggak kemana-mana, dia tetap di sini aja. Terus kita hubungkanlah mereka, kita hubungkan 9 sama negatif 3 nya sampai mana Bu ini? Kalau kalian gambarnya full gitu juga boleh. Jadi garis ini tuh tidak ada batasannya. Jadi kalau bisa gimana supaya garis itu bisa bertemu satu sama lain seperti itu. Jadi bukan cuman gitu. Oke, kita lihat lagi pertidaksamaannya bahwa di sini tidak pakai sama dengan X kurangi 3Y lebih dari 9. Jadi di sini harusnya garisnya adalah putus-putus ya. Nah, putus-putusnya tuh bebas, mau yang gede-gede mau yang kecil-kecil, yang penting terlihat dia putus-putus. Nah, seperti tadi jadi kita harus mencari daerah penyelesaiannya ada di mana. Kalau seperti ini daerah penyelesaiannya ada di mana ya Bu? Nah, kita masih sama, kita harus fokus ke pusat ya. Pusatnya ini adalah titik ini adalah titik 0,0. Jadi kita tulis lagi soalnya X kurangi 3Y lebih dari 9. Terus kita substitusikan ke dalam dia adalah 0,0. X nya diganti 0, Y nya juga diganti 0. Lebih dari 9. 0 lebih dari 9. Nah, coba pakai perasaan, 0 lebih dari 9. Bener apa enggak ya kalau 0 itu lebih dari 9? Gimana? Bener apa salah? Dia sudah pasti salah. Dia salah ya? Salah. Kalau dia salah, berarti daerah penyelesaian bukan di daerah 0,0, bukan di dalam sini. Penyelesaiannya adalah di luar sana. Ya, jadi DP-nya adalah ada di luar sini. Kalau seumpama diarsir ada di sini adalah DP-nya ya. Kita bedakan tadi kalau 0,0-nya itu adalah benar, pernyataan di sini adalah benar,
berarti daerah ke dalam 0,0. Kalau di sini pernyataannya salah, DP berarti di luarnya 0,0. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini adalah contoh soal kelima sebenarnya, cuman dia adalah gabungan dari soal yang ketiga dan keempat. Jadi soal yang keempat coba Bu Lita gambarkan lagi di sini ya. Tekan lagi negatif 3 dan berapa tadi? Dan 9, sama persis ya. Kita buat yang ini adalah hitam. Biru juga nggak apa-apa ya. Nah, dia putus-putus. Nah, jadi ini gabungan. Kalau gabungan nanti daerahnya ada batasannya. Seperti ini. Nah, sini ya. Terus DP-nya ada di bawah. Kita arsir dengan warna biru ya, sesuai dengan garisnya. Terlihat jelas di sini adalah DP-nya untuk yang ini. Nah, sekarang ini terlihat sama persis kan ya, sudah? Oke. Sekarang untuk soal yang ketiga tadi saya taruh ada di sini. Kita gambarkan juga. Nah, jadi tadi kan sebenarnya bisa kemarin udah diajarin sedikit juga sama Bu Lita, jadi dia bisa gini kasih cabang ya, supaya nggak terlalu lama dengan kotak-kotak seperti ini. Jadi ini bisa 0, berapa ya, 0,6 berarti berapa, 0 ya, 3,0, 0, berapa ya, negatif 3, 0, berapa, 0 ya, berapa, 0 ya, 9,0, 9,0 di sini, dan 0, negatif 3 di sini ya. Diberi keterangan seperti itu supaya jelas. Ini 0, negatif 3. Oke, sekarang yang satunya adalah 0,6, 0,6, 0, ini belum ada nolnya, 0,6. Di sini 0,6. Yang satu adalah 3,0. 3 di sini, 0. Nah, masih harus dipatuhi ya ini, bahwa harus pakai skala supaya nanti tepat. Kemarin banyak yang gambarnya nggak pakai skala, terus jawabannya dapatnya dari mana coba? Nah, ini digambarkan pakai sama dengan ya, pakai sama dengan berarti nyambung terus. Coba yang satunya kita pakai merah. Nah, supaya terlihat. Nah, di sini ya. Oke. Terus kurang dari sama dengan 6. Tadi kan DP-nya yang ada di sini. Terus sekarang kurang dari sama dengan 6. Kalau di sini 0 kurang dari sama dengan 6. Tadi kan gitu. Nih, 0 lebih dari 9. 0 lebih dari 9 tadi kan apa? Salah apa benar? Salah. Kalau 0 kurang dari 6, benar. Kalau 0 lebih dari 9 salah, daerahnya ada di sini tadi. Jangan sampai ke arah 0. Kalau dia 0 kurang dari sama dengan 6, berarti dia kan benar. Kalau benar berarti DP-nya ada di sini. Coba ini saya arsir. Nah, gini ya. Jadi DP-nya ada di sebelah sini. Oke. Nah, DP-nya sebelah sini sama sebelah sini. Nah, yang ada gabungannya antara yang merah sama yang biru, berarti di situ merupakan daerah penyelesaian dari dua soal ini, dari dua grafik ini. Di mana yang ada tumpukan arsiran di sini? Berarti daerah penyelesaiannya adalah di sini. Nah, disinilah DP-nya. Nah, oke. Untuk materi kali ini nanti harus diulang lagi melihat video pembelajarannya. Jadi supaya paham. Diulang lagi seperti itu. Nah, tadi cara singkatnya seperti ini, cara panjangnya sudah dikasih tahu juga sama Bu Lita seperti ini. Terima kasih perhatiannya. Jadi boleh diulang-ulang. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.